Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah virtual kami. Tuhan, Kau memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang menjadi penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sama yuk kita menyebutkan hukum Taurat dari ke-8 dan ke-9. Hukum Taurat dari ke-8. 1, 2, 3 ya. Tidak ke-8. Jangan kau mencuri. Tidak ke-9. Jangan kau berdusta. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, buatlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu Bapa yang baik. Buat hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh beribadah. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Nanti kita boleh baca di rumah yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, Lukas 10 ayat 25. Tengok ya di sini ya. Sampai 37. Kita baca di rumah ya. Inang akan menceritakannya secara ringkas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pembuka Inang sudah bilang firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi pada suatu kali di Alkitab dituliskan adalah seorang ahli Taurat. Mereka mencoba Yesus. Dia memberikan satu pertanyaan kepada Yesus. Katanya begini, "Guru, apa yang harus kuperbuat agar aku memperoleh hidup kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang kau pelajari? Apa yang kau ketahui dalam hukum Taurat?" Lalu orang yang bertanya tadi berkata, yang mencoba Yesus tadi berkata begini. Katanya begini, ada tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Katanya begitu. Lalu Yesus berkata lagi, "Bagus, itu jawabannya." Katanya begitu, "Lakukanlah," kata Yesus. Tetapi orang yang ingin mencoba Yesus tadi, ahli Taurat ini berkata, kayaknya aku biar bisa menang pikirnya, dia berkata lagi, "Siapakah sesamaku manusia?" Begitu. Lalu Yesus berkata, dia menjelaskannya, menjawabkannya dengan satu perumpamaan. Nah, Yesus berkata dalam perumpamaannya, pada waktu itu adalah seorang yang hendak turun dari Yerusalem ke Jeriko.
Jadi ada seorang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Jeriko. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan penyamun. Dia dirampok habis-habisan, dipukuli dan ditinggalkan hampir mati. Nah, setelah yang dirampok tadi itu pingsan, lalu ditinggalkan begitu saja. Pada saat itu ada seorang yang lewat dari seberang jalan. Orang itu adalah imam. Tahu kan imam? Imam itu adalah seorang golongan pemuka agama, bekerja di tempat di rumah ibadat. Harusnya baik ya kalau sudah imam. Tetapi apa yang terjadi? Imam tersebut meninggalkannya juga begitu saja. Dia tidak peduli, dia lewat saja begitu, ditinggalin. Nah, lalu yang kedua ada lagi lewat orang Levi atau orang Lewi. Nah, siapa itu orang Lewi? Orang Lewi sama, orang Lewi ini adalah orang-orang yang terkenal dengan mereka yang suka beribadah, yang percaya kepada Tuhan, yang taat beragama. Seharusnya sudah taat beragama, harusnya baik kan? Iya, tetapi ini tidak juga. Orang Lewi itu ditengoknya begitu, ya udah dia pergi saja, ditinggalkannya, tak ditolong. Nah, lalu yang ketiga lewat lagi seorang Samaria. Siapa ini seorang Samaria? Seorang Samaria ini adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang Samaria dianggap orang-orang berdosa. Jadi mereka nggak baik berteman dengan orang Samaria, itu orang-orang berdosa itu. Nah, pikir orang para imam itu tadi. Nah, tetapi orang Samaria ini lewat. Setelah dia lewat, dia lihat ada yang tergeletak hampir mati. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ditolongnya lah orang yang hampir mati ini. Luka-lukanya itu dibalut, lalu diolesi pakai minyak, lalu dia angkat orang yang terlentang tadi ini, dinaikkan ke atas keledainya. Ya, jadi terus jalanlah orang yang menolong tadi itu, dibawalah keledainya menuju tempat penginapan. Lalu di penginapan dirawatinya 1 malam juga. Lalu besok paginya dia berkata kepada pemilik penginapan sambil menyerahkan uang 2 dinar. Dia berkata, obati dia, rawat dia. Nanti kalau sekiranya kamu membelanjakannya lebih atau uang ini kurang, nanti ketika aku kembali aku akan menggantinya. Katanya begitu. Lalu kalau kita pikir-pikir, baik banget ya orang Samaria itu. Nah, setelah Yesus menjelaskan demikian, Yesus berkata lagi sama orang yang mencobai Yesus tadi, ahli Taurat itu, berkata, menurut kamu, siapakah di antara ketiga orang itu yang dinamakan sesama? Itu perkataan Yesus. Nah, pertanyaan itu juga Ina mau sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah. Menurut adik-adik di rumah, di antara ketiga orang tadi, imam, orang Lewi, orang Samaria, siapakah di antara mereka ini yang disebut sesama? Iya, orang Samaria. Orang Samaria yang mau berbelas kasih kepada sesama manusia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesama manusia kita harus saling membantu, saling mengasihi, saling menolong, apalagi saling mendoakan, saling menghibur. Harus begitu. Karena apa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi orang lain. Apalagi kalau sama-sama anak Tuhan, sama-sama Kristen pula. Nah, tentulah kasihnya harus semakin besar,
harus lebih saling mengasihi. Sama-sama Kristen, satu gereja pula, harus saling mengasihi. Bukan malah saling mengejek, bukan saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan, bukan seperti itu. Jadi harus saling membantu. Bisa kita membantu berkorban, memberikan dana, uang atau sebagainya. Kita harus membantu dia, mendoakannya supaya dia sehat, supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa belajar dengan baik. Itu juga sudah membantu. Oke adik-adik, itu tadi tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita harus meniru orang Samaria itu. Tidak mengenal Tuhan, tetapi mau berbuat kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Apalagi kamu, apalagi saya, kita semuanya yang menerima kasih Kristus, seharusnya kita mengasihi sesama manusia. Amin. Amin. Bagaimana firman Tuhan tadi, Nak? Semuanya itu untuk kehidupan kita ya. Luar biasa ya firman Tuhan itu ya. Nah, sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih buat di pagi yang indah ini, kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menerima ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terimalah Tuhan persembahan kami ini melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terlebih buat firman tadi yang telah kami dengar, ajari kami menjadi anak-anak yang murah hati seperti Samaria yang murah hati. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang penuh kasih, saling mengasihi sesama, saling menolong, tidak membeda-bedakan di saat kami menolong. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan buat kami, terlebih anak-anak sekolah minggu kami, untuk melakukan perbuatan yang baik di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga, memberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki murah buat orang tua kami. Kami yakin dan percaya kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa juga Tuhan, di mana pada saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu, terlebih buat anak-anak sekolah minggu HKBP Dapur 12 yang sudah rindu akan beribadah di bait suci-Mu. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Tuhan keadaan pada saat ini. Engkau pulihkan kota kami ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami tercinta ini Tuhan. Di mana pada saat ini kami masih mengalami rongrongan suatu penyakit yaitu virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau Allah Maha Besar, mujizat-Mu nyata pada waktunya. Kiranya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, terlebih buat anak-anak kami yang sudah rindu beribadah di bait-Mu yang suci ini, hingga suatu hari kami boleh bersuka cita, berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau selalu mendengarkan doa dan permohonan kami. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, mari kita